banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Yeah, we called it a bullshit. 貴様は何者だ。通りすがりのテイマー。覚えとけ。オープン。Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ororon. Lagi rame perintis-perintis apalah ini ya teman-temanku sekalian. BTW ini kalau videonya ternyata tayang pas tanggal 1, ya udahlah ya. Padahal harusnya tanggal 1 itu saya udah upload tentang Digimon Beat Break nih teman-teman. Tapi ya udahlah ya, kalau misalkan ini uploadnya tanggal 1 ya sudah ya kan. Jadi katanya lebih seru hidup jadi perintis daripada hidup nyari aman. Wah, enteng banget ngomongnya guys. Mungkin maksudnya baik sih buat memotivasi, tapi kan harus dilihat juga audiensnya. Orang-orang berada atau rakyat biasa atau punya backingan ya, pokoknya apalah nyebutnya kalian ya teman-teman. Gak semua mau dan sanggup jadi perintis gitu, apalagi di era sekarang. Aduh, wow, industri ekonomi tuh ya mending yang baik-baik aja lah, cari aman gitu. Lalu di Digimon adakah para perintis? Apakah Digidestin bisa dikatakan perintis? Mari kita cari sama-sama jawabannya. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Salam kan. Bisa gitu, Bon. Sebelumnya kita harus tahu dulu arti kata perintis ya, biar kita sama-sama belajar. Perintis adalah orang yang mulai mengerjakan sesuatu, pelopor atau usaha permulaan. Nggak salah juga kalau kita menyebutnya sebagai pembuka jalan. Ya, perintis itu yang ngasih jalan buat orang lain ya. Kalau dia orang yang mampu. Apalagi dimodalin kekayaan warisan keluarga terus nyocot soal ilusi kesuksesan yang dibungkus motivasi tuh dijual tuh. Aduh, jangan dong. Jangan roasting, baru mulai. Back to topic, apakah Digidestin itu bisa dikatakan sebagai perintis masa depan? Kan latar belakang tiap anak beda-beda ya. Gak semuanya punya modal kekayaan warisan keluarga. Ada yang mulai dari nol, contohnya Daisuke itu ya. Namun dia bisa disebut sebagai the real perintis. Berawal dari bocah biasa yang suka main bola. Sifatnya kayak bocah cowok pada umumnya lah, tapi dia orang yang selalu berpikir positif. Dia optimis dan selalu jadi penyemangat buat teman-temannya. Sama Vimon sampai sekarang pun masih sefrekuensi banget. Saya jujur paling suka lihat mereka sih, mau karakternya kayak apaan di mata audiens yang lain. Dan dia punya sebuah cita-cita yang mulia, gak mulia juga sih, tapi daripada yaitu menjadi pemilik kedai ramen terbaik di dunia karena dia suka banget makan ramen. Wah, simple minded banget. Mungkin tujuannya biasa banget, tapi dia berhasil membuktikan kalau dia bisa sukses tanpa privilege, berawal dari keluarga biasa-biasa aja. Sebenarnya jadi Digidestin itu sih udah dapat banyak privilege ya. Kalian bakal tahu kenapa. Setelah itu Daisuke juga bela-belain riset rasa ramen di kedai ramen yang ada di seluruh dunia, biar dia bisa bikin ramen terbaiknya. Dimulai dari wisata di New York ya. Dan gimana mereka bisa bolak-balik ke luar negeri? Ya pakai digital gate. Inilah privilege seorang Digidestin. Ya tapi ini suatu yang didapat sendiri sih. Jadi bukan dari warisan, tapi kehitung privilege yang didapat dari usaha dan keberuntungan murni diri sendiri. Emang udah takdirnya juga. Baru setelah itu buka restoran sendiri. Habis belajar ilmunya langsung dipakai tuh. Ya awalnya Daisuke emang ada ini sih part time di toko ramen kan. Nah oke. Lanjut lagi di ending Zero tuh dia sukses buka cabang seluruh dunia. Tapi sifatnya nggak berubah guys, tetap sama kayak dulu. Dari awal banget sampai dewasa karakter Daisuke emang gitu-gitu aja. Tapi lihat nggak dia pribadinya gimana teman-teman. Terutama yang protes-protes nih, kok Daisuke karakternya kayaknya nggak berubah banget, nggak ada yang berkembang gitu kan. Nah ini kalian bisa lihat sendiri dia karakter seperti apa. Dia adalah orang yang positif dan selalu optimis kayak gini teman-teman, ya kan? Malah banyak yang nggak demen ya, mungkin karena first impression rata-rata karena dia kelihatannya bocil songong kali, selalu cari muka di depan Hikari. Tapi kalau sama Taichi sih dia bukan cari muka, dia bener-bener purely respect him gitu loh. Dan setelah pertengahan katanya diisi di drama, Daisuke akhirnya ditolak sama Hikari kan, nggak tahu bener atau enggaknya nih ya teman-teman. Aku sempat dengar kabar seperti itu, tapi kelihatan kok lama-lama Daisuke makin serius dengan tugasnya dia.
Dan itu nggak mengubah siapa dirinya sama sekali. Masih Daisuke yang biasa, yang ceria, optimis, dan selalu menjadi sosok penyemangat gitulah. Kesimpulannya, sebagai contoh, Daisuke punya privilege. Yes. DigiDestined bisa disebut perintis masa depan. Yes. Mereka spesial. Yes. Bukan opening JJK ya, yang You Are My Special. Mereka spesial dan juga sama dengan orang pada umumnya. Karena kalau di adventure itu, mereka adalah orang-orang yang berkesempatan membuka potensinya terlebih dahulu, berevolusi menjadi orang yang lebih baik atau buruk bersama Digimonnya. Dan diterapkan juga sistem bondingnya di series lain untuk development karakter utamanya. Kayak Savers memperlihatkan pro dan kontra sekaligus dari bertemu dengan Digimon di real world. Dan setiap tahun di adventure, semua orang akan mendapatkan Digimon partner mereka masing-masing. Sampai satu dunia dipenuhi dengan DigiDestined. Keberadaan Digimon bukanlah hal spesial lagi, semua orang dapat berevolusi secara setara. Dan perintisnya ya mereka yang duluan bertualang ini. Lalu soal privilege juga mereka bisa membagi-bagi hal tersebut dengan Koshiro terutama. Membangun relasi dengan anak-anak di seluruh dunia lewat server yang dia buat di perusahaannya. Untuk sektor bisnis terutama e-commerce kayak Mimi punya, ini bisa banget loh jadi ladang cuan. Nanti tinggal direkomend sana-sini lewat relasi tersebut, dijadiin global e-commerce, usernya bakalan seluruh dunia, dan udah. Namanya langsung naik, terkenal seluruh dunia. Itu namanya privilege seorang DigiDestined yang didapat dari diri sendiri. Ya tetap peran besarnya sih ya takdir dan keberuntungan ya, dan kehendak yang maha kuasa juga. Apakah sulit menjadi mereka? Yes, pakai nanya Anda. Reward saja dari awal mereka semua pada hampir mati pas bertualang saat. Terus soal membuka jalan atau peluang, novel Takeru kalau mau disebar ke seluruh dunia tinggal minta cariin translator lokal di tiap negara lewat relasi ini. Habis itu didistribusiin jadi bestseller, udah kaya tuh Takeru. Jangan salah, karya tulis tuh dihargain banget di negara lain teman-teman. Yang dijual tuh nggak cuman tulisannya tapi juga reputasi si penulisnya. Nah, nanti kalau bikin karya baru bakal ditunggu-tunggu sama reader setianya. Kalau di sini, waduh, minat membacanya aja masih remedi, mau ngarep apa saat. Miyako juga jadi IRT tapi dari background dia masih bisa ambil freelance programmer. Dari kecil pun dia ada minat sama komputer kan. Nah itu enak dia kalau mau nyambi job dari mana aja, ada relasi, set, tinggal nyari dan milih tawaran aja. Dan ini relate sama aku juga sih. Aku ada freelance jadi scriptwriter, tapi klien masih cuma satu orang aja. Aduh, susah sendirian. Kalau ada relasi kan lebih enak, bisa dikenalin. Kayak misal keluar negeri, biar bisa dapat duit banyak, jadi kaya. Nah itu, kalau freelance ada relasinya bakal berasa lancar sih, banjir tawaran. Kebetulan juga tuh kakakku ya teman-teman, saudaraku sih, sekarang dia freelance gambar komik ala Marvel. Kliennya dari luar negeri, dibayarnya pakai euro. Wah, gila ya. Dan intinya sih DigiDestined adalah privilege itu sendiri, tapi mereka semua punya latar belakang berbeda. Gak bisa dibilang seolah-olah sama kayak orang yang kaya 7 turunan tapi bilangin semua orang biar mau nikmatin hidup jadi perintis. Nah sekarang kalau gagal gak wafat aja udah syukur bro. Lalu angpau aja udah bisa dapet ipong 16, jualan susu keliling pakai mobil Lexus apalah ya. Btw sorry kalau videonya cuma bahas adventure doang ya teman-teman. Soalnya series lain belum nyampe ke tahap yang layak buat bahas ginian. Sejak Savers sih paling baru ya teman-teman. Si Toma nemuin obat baru buat penyakit adiknya. Terus Kirihan entah gimana di Crosswords nggak diceritain, tapi kayaknya dia berhasil dapetin harta almarhum bapaknya deh yang udah ditilep sama karyawan dan kerabatnya dulu. Terus Nene karirnya bagus di usia muda sebagai pelajar dan idol, aktor juga ya. Itu pun dia mandiri kabur dari rumah loh guys, sampai Hong Kong lagi. Aduh, sendirian, cewek lagi, aduh, gila-gila. Independent woman banget ya. Sedangkan di Epmon, si Astra juga pewaris harta keluarga, cuman channelnya doang yang dia bangun dari nol, dan dia memutuskan untuk jalanin keduanya kalau dia udah gede.
Terus Adventure 2020, Mimi sama Koshiro kerjasama di ending bikin perusahaan dan proyek sendiri. Itu pun mungkin masih pakai resource dari Tachikawa Industries ya teman-teman. Jadi masih pakai privilege keluarganya Mimi. Nah di Ghost Game apaan? Kyo pun bukan perintis walaupun dia banyak duit ya teman-teman, tapi kasusnya kayak Miyako sih. Jadi dia bisa ikut berbagai job atau proyek freelance gitu. Kadang dia dipanggil buat kerja di perusahaan IT juga kan, seperti itu. Dan mereka nggak perlu validasi dengan jual kesombongan dan ilusi yang dibalut motivasi. Talk less and do more. Sekian dulu, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Komen di bawah juga silakan banget ya teman-teman. Kalau kalian punya yang lain, contoh yang lain, kalian bisa tuliskan di sini. Atau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis juga. Akhir kata saya Rokuran Duri, Rokuran Scurry. See you.